itu ke belakang itu adalah waktu mendevelop itu terlalu bangga, terlalu sombong dengan teknologinya tanpa melihat aspek human center design-nya. Kepake nggak sih? Nggak mengadop dari lokal kontennya gitu. Karena semua implementasi nggak sama gitu. Saya implementasi di Probolinggo untuk kapal-kapal nelayan kecil gitu. Berbeda implementasi ketika saya di Lombok, berbeda ketika saya di Larantuka. Itu semuanya berbeda gitu. Semuanya harus diadop dengan lokal konten. Nah, tentang IoT ini sebenarnya yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi adalah bahwa konsep ada 3 aja: device, network, dan application. Nah, sebenarnya orang-orang itu saat ini, apalagi generasi milenial, itu sudah sangat biasa dengan namanya IoT. Contohnya, jangan Grab, Gojek, itu sudah IoT sebenarnya. Kita bagaimana sekarang dengan mudahnya melihat proses delivery sampai ke rumah kita dalam tempo berapa menit gitu. Itu semuanya ke tracking, semuanya udah IoT sekarang gitu. Dan banyak lagi implementasi yang sudah dikerjakan saat ini di dunia gitu. Nah, sebenarnya IoT itu nanti kalau kita bagi struktur seperti ini, dia dibagi beberapa segmen gitu. Nah, sekarang case yang paling menarik adalah banking. Nah, banking sekarang kita semuanya sudah digital gitu. Sudah semakin jarang kita pegang uang cash, kita membayar cash sudah jarang. Kita sangat enjoy, sangat menikmati cashless payment tadi itu gitu. Dan ke depan tuh semakin marak, dan banknya sendiri kalau tidak beradaptasi dia semakin ketinggalan gitu. Nah, jadi itulah yang kita harus lihat ke depan. Kenapa? Kita melihat IoT itu adalah melihat generasi di bawah kita. Bukan kita hanya generasi di bawah kita hanya sebenarnya. Mereka tuh yang sangat adaptif gitu. Nah, konsep IT itu sebenarnya sekarang itu semuanya apa-apa serba cepat, serba live. Nah, di Indonesia ini, ya saya mau kasih tahu aja ya, contekan gitu ya. Saya sering datang di forum-forum dunia gitu loh. Negara yang paling menarik, kalau kata orang bule itu adalah negara paling seksi gitu, untuk implementasi IoT itu Indonesia. Saya juga heran ya, sampai hari ini saya bilang itu kan, the big satellite owner company itu semuanya tanahnya landed. Contoh London, itu IMAH itu punya London gitu. Berapa sih gedenya London gitu? Compare ke negara kita. Kita dari Jakarta sampai Papua aja sudah hampir sama dengan ke Jeddah, hampir 7 jam berterbang gitu. Nah, Amerika mostly landed juga ke negaranya gitu loh. Tapi the big company semuanya yang punya satelit besar di dunia di sana adanya gitu. Dan negara kita yang punya islands lebih dari 17.000 nggak ada satelitnya gitu. Satelit kita sekarang yang ada saat ini adalah kebanyakan satelit untuk backhaul telecommunication, membackup untuk telco company. Tidak ada satelit yang imaginary. Ada 2018-8 mulai meluncurkan namanya Topset, satelitnya untuk imaginary gitu. Tapi nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk yang low atau yang nano kita belum punya gitu. Eropa sedemikian hebatnya, dan mereka semuanya hari ini, detik ini berada di atas kita. Nah, jumlahnya ada lebih dari 3.000 sudah. Itu kondisi hari ini, dan nggak bisa kita elak lagi karena batas negara itu adalah sampai atmosfer saja. Berikutnya, nah ini kira-kira diagramnya, ada sensor, ada network, ada aplikasi. Nah, tujuannya itu adalah sebenarnya konsep IoT itu kalau bahasa simpelnya adalah, saya suka sebut namanya no human interference. Jadi kebanyakan semuanya otomatisasi dan tidak ada no human interference. Satu case tadi yang baru masuk saya 3 bulan lalu, Unilever datang ke saya diskusi. Dia punya masalah dengan ice cream walls-nya di Alfamart. Dia punya masalah dengan untuk tempat es krimnya tadi itu, box freezer tadi itu. Karena apa? Dia punya seluruh di Indonesia ada 250 freezer. Dan setiap tahun 30.000 freezer itu rusak ternyata. Dan cost untuk maintenance tinggi sekali gitu. Problem paling besar adalah di freezer tadi itu paling banyak bunga esnya. Nah, bagaimana
dia mengontrol suhu sangat konstan sehingga banyak bunga esnya nggak banyak sehingga low maintenance gitu. Impactnya ketika itu terjadi ternyata dia cutting cost gede sekali gitu. Nah itulah yang disebut namanya IoT. Bayangkan sekarang si Unilever sudah sampai sana gitu dan dia sekarang sudah mengembangkan di pasar modern semuanya itu pakai sensor di Alfamart misalnya di Indomaret tuh dia tahu barang-barang mana yang fast moving, barang mana yang fast moving, barang yang paling banyak dipakai gitu. Nah itulah IoT dan itu nggak lama lagi. Saya bayangkan 2-3 tahun ke depan akan terjadi. Nah harusnya ini manfaatnya itu transparan, akurat, efisien, meningkatkan pelayanan. Nah, kalau saya punya case tadi di beberapa negara, sekarang nangkap ikan, sekarang bentuknya ikan. Di kita tuh sekarang di nelayan kita tuh sekarang ikan itu sudah namanya fish forecasting, di mana posisi ikan ditahu. Jadi nelayan itu sebenarnya sudah nggak mencari ikan lagi, udah terminologinya menangkap ikan. Karena di mana posisi ikan itu berada, kita sudah tahu sekarang. Pakai satelit diketahui ikan ini apa, di mana sudah ketahui di broadcast informasinya, nah sudah menangkap. Itu jauh lebih efisien ketika dia masih mencari.